Bahkan wajah kecil Xiao Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Ah, benarkah, benarkah? Ini sebenarnya tempat di mana Taiko menciptakan Dao. Lin Chaim, sebaliknya, begitu bersemangat hingga dia mengepalkan tangannya dan berteriak kegirangan. Setiap orang yang jelas-jelas merasa terganggu oleh tekanan sebelumnya kini menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Chu Feng, tidak heran kamu membujuk kami untuk datang. Saya sebenarnya membuka tempat penciptaan Taiko yang legendaris. Ya Tuhan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda adalah dermawan saya. Pahlawan muda Chu Feng, kamu bukan hanya miliknya, tetapi juga dermawanku. Aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini. Aku akan memberi tahu putraku, cucuku, dan semua keturunanku tentang kebaikanmu kepadaku. Kamu dia hebat dermawan yang tidak akan pernah dilupakan keluarga kami. Dua anggota tubuh ilahi Tianfu lainnya bahkan lebih bersemangat dan ingin mengakui Chu Feng sebagai leluhur mereka. Keduanya tidak secemerlang Yuan Yanri. Saya cukup khawatir sebelumnya, terlibat oleh Chu Feng. Namun kini rasa syukur mereka begitu besar. Semuanya, apa tempat penciptaan kuno ini? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, kamu tidak tahu di mana Taiko menciptakan Dao. Semua orang terkejut dengan kata-kata Chu Feng. Bahkan ikan kecil pun membuka mulutnya karena terkejut. Namun tak lama kemudian, mulutnya yang sedikit terbuka berubah menjadi senyuman cerah, dan dia merasa masalah ini cukup menarik. Jadi, dia berkata sambil tersenyum cerah, jangan bicara, kalian semua, saya akan berbicara dengan kakak laki-laki saya. Setelah narasi Xiao Yuer, Chu Feng juga mengerti mengapa semua orang begitu bersemangat. Ternyata yang disebut-sebut sebagai tempat penciptaan purbakala ini tidak hanya berasal dari zaman ini saja, tetapi juga memiliki banyak catatan di reruntuhan kuno. Sederhananya, ini adalah tempat suci yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jika Anda bisa melangkah ke dalamnya, Anda akan mempunyai kesempatan untuk menciptakan cara kultivasi Anda sendiri. Setelah jalur kultivasi berhasil dibangun, Anda akan dibimbing. Mulai sekarang, jalur kultivasinya akan berbeda. Dan siapapun yang bisa sukses di sini dan menciptakan jalur sukses semuanya akan mampu tumbuh menjadi makhluk terbaik di suatu zaman. Hanya saja terlalu sulit untuk memasuki Taiko Creation Ground. Pada masa-masa awal, terdapat beberapa metode di antara sekian banyak reruntuhan, dan metode tersebut bermacam-macam. Namun semuanya hanya sekali pakai, dan selama seseorang menggunakannya, tidak peduli berhasil atau gagal, tidak dapat digunakan lagi. Hampir di awal zaman, segala peluang dan harta karun yang berkaitan dengan tanah penciptaan Taiko telah dimanfaatkan. Saat ini, tempat berdirinya Taiko hanya ada dalam legenda. Sebenarnya tidak ada catatan yang jelas tentang bagaimana Tao diciptakan, namun ketika situs penciptaan Tao kuno dibuka, pemandangan yang muncul terkomunikasikan dengan jelas. Pemandangan itu persis sama dengan apa yang datang dari kedalaman kehampaan. Pantas saja, pengingat di dalam KTT 9 Surga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Chu Feng sangat senang mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat legendaris yang penting. Bagaimanapun, semua orang mengikuti nasihatnya. Jika perjalanan itu benar-benar sia-sia, Chu Feng juga akan merasa sedikit menyesal. Pada titik ini, Chu Feng tidak lagi khawatir, kesempatan ada di sini. Bisa sukses atau tidaknya, itu semua tergantung kemampuan pribadi Anda. Saudaraku Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Sayang sekali, hanya kita yang telah melihatnya. Alangkah baiknya jika adegan ini terjadi di puncak 9 surga dan disaksikan oleh dunia. Long Chengyu menghela nafas. Kamu sangat ingin menjadi pusat perhatian. Chu Feng berkata sambil tersenyum, bukan sebagai lelucon, tetapi murni lelucon. Saudara Chu Feng, kamu tidak tahu. Menurut catatan, di masa-masa awal zaman kita,
tidak peduli apakah itu penggunaan harta karun atau teknik rahasia, Taiko Dao Dao umumnya hanya dapat dibuka dan dimasuki oleh satu orang. Dibutuhkan dua orang untuk membukanya, tapi hanya ada catatan bahwa dua orang masuk pada waktu yang sama di zaman kuno. Di zaman kita sekarang, hanya satu orang yang bisa masuk. Dan belum pernah tercatat begitu banyak orang seperti kita membuka tempat penciptaan Taiko pada saat yang bersamaan. Entah kita bisa melangkah ke dalamnya atau tidak, dengan begitu banyak dari kita yang bersama-sama membuka Taiko Creation Ground sudah membuat sejarah. Kami membuat sejarah, Anda tahu. Long Chengyu ada di bawah dan berkata dengan penuh semangat. Penampilannya yang bersemangat membuat adiknya Long Muci terlihat tidak berdaya. Sungguh disayangkan. Akan sangat bagus jika lebih banyak orang bisa menyaksikannya. Qin Xuan juga menghela nafas, penyesalan di wajahnya tidak kalah dengan Long Chengyu. Menurutku, bahkan di puncak 9 surga, tidak ada orang di luar yang bisa menyaksikannya. Mereka bahkan tidak dapat melihat kita. Kita saat ini tersembunyi dan tidak dapat ditemukan tidak peduli seberapa kuat metode kita, kata Chu Feng. Apakah begitu? Ketika Chu Feng mengatakan ini, ekspresi penyesalan di wajah Long Chengyu, Qin Xuan dan lainnya sebenarnya banyak memudar. Jadi, selain para senior di masa-masa awal, kitalah yang menantang tanah ciptaan kuno ini. Chu Feng bertanya lagi. Sulit untuk mengatakan ini, kata Xian Hai Shaoyu. Bagaimana? Tanya Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng, tetapi juga orang lain melihat ke arah Xian Hai Shaoyu. Tapi dibandingkan dengan pertanyaan murni Chu Feng, mata mereka sedikit bertanya-tanya. Karena dari apa yang mereka dengar, hanya segelintir tokoh terkemuka di era awal yang membuka Taiko Creation Ground. Dan semakin sedikit orang yang berhasil masuk. Ada banyak cara dan banyak cara untuk membuka tempat penciptaan Taiko. Meski di masa-masa awal zaman, terlalu banyak peluang yang dimanfaatkan, namun terdapat pintu perunggu kuno. Konon selama ada yang bisa membukanya, seseorang bisa masuk ke tempat berdirinya kuno. Tapi hampir tidak ada yang bisa membuka pintu perunggu ini. Dan gerbang perunggu ini melewati banyak kekuatan dan jatuh ke tangan Istana Suci 7 Alam puluhan ribu tahun yang lalu. Pintu ini hilang beberapa dekade yang lalu. Setelah mengatakan ini, Xian Hai Shaoyu memandang Ling Qiao. Hilang. Segera setelah itu, mata semua orang juga tertuju pada Ling Qiao. Bagaimanapun, Ling Qiao dan Jie Baobao adalah anggota Istana Suci 7 Alam dan harus mengetahui kebenarannya. Tentu saja yang terpenting mereka telah mendengar tentang pintu ini. Gerbang ini sangat berharga, dan rumah suci 7 alam harus dijaga ketat, bagaimana bisa hilang? Saudara Shaoyu mendapat informasi yang sangat baik. Masalah ini belum tersebar. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ling Qiao bertanya. Jadi, apakah itu benar-benar hilang? Bagaimana harta yang begitu berharga bisa hilang? Apa yang terjadi? Long Chengyu, Qin Xuan dan yang lainnya bertanya satu demi satu. Saya tidak tahu detail masalah ini, tapi saya telah mendengar beberapa rumor di Istana Suci 7 Alam saya. Benda ini diketahui dunia pada saat itu. Ini adalah satu-satunya harta yang tersisa yang dapat membuka jalur penciptaan kuno. Anda mungkin bisa membayangkan pentingnya hal ini. Jadi Istana Suci 7 Alam kami secara alami sangat berhati-hati dalam melindungi benda ini. Itu, hampir menerima perlindungan paling ketat dari Istana Suci Alam ke-7 milikku. Tapi, pintu ini telah menghilang beberapa dekade yang lalu. Tetapi semua formasi pertahanan tidak rusak sama sekali. Jika rumor itu benar, lebih baik dikatakan bahwa formasi itu menghilang dengan sendirinya daripada hilang, kata Ling Xiao. Lenyap. Bagaimana sesuatu yang begitu bagus bisa hilang? Semua orang penasaran. Mungkinkah ketika waktunya tiba, tetapi tidak ada yang bisa membukanya, formasi tertentu terpicu, jadi dia pergi secara otomatis. Long Muxi menebak. Gadis ini, Muxi, dapat diandalkan. Bagaimanapun, itu adalah harta karun.
Mungkin saja ia memiliki spiritualitas. Sangat mungkin dia telah kembali ke reruntuhan tertentu, Qin Xuan setuju. Segera setelah itu, orang lain mengangguk, dan mereka setuju dengan pernyataan ini. Apakah ada kemungkinan lain? Pintu ini tidak menghilang, tetapi seseorang memasuki tempat di mana pintu ini berada. Tapi dia tidak melihat pintu ini diambil, dan langsung membukanya, jadi dia tidak memicu formasi. Tanya Xian Hai Xiaoyu. Berhasil diaktifkan. Ekspresi semua orang berubah. Tapi Ling Xiao tidak bisa menahan senyum mendengar pernyataan ini. Di masa-masa awal era, begitu banyak senior yang berkuasa tidak mampu membuka pintu perunggu. Akankah ada yang benar-benar membukanya di era ini? Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Chu Feng. Jika Chu Feng bisa membukanya, saya bersedia mempercayainya. Tapi Chu Feng beberapa dekade yang lalu pasti baru saja lahirkan. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Ya, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu perunggu yang tidak dapat dibuka oleh siapapun di masa-masa awal era ini. Long Chengyu, Qin Xuan dan lainnya juga setuju dengan pernyataan Ling Xiao. PS. Malu, Bi benar-benar tidak menyimpan naskahnya, kalau tidak, saya tidak akan memperbaruinya selarut ini setiap hari. Saya berhenti memperbaruinya kemarin dan bonus kehadiran sempurna saya untuk bulan ini hilang. Namun, setelah menyetujui ledakan semua orang selama 15 bab, Bi masih akan bekerja keras untuk menantang. Saya akan mulai menyimpan naskahnya besok, tapi memang ada banyak 15 bab, Bi telah menulis Martial God selama 10 tahun, dan tidak pernah ada pecahnya 15 bab dalam satu hari. Jadi mari kita tetapkan tanggal wabah pada hari terakhir bulan ini, tanggal 30. Bi akan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jika saat itu belum ada bab 15, jangan ragu untuk memarahi saya. Kalau aku bisa, kuharap semua orang memujiku, meski begitu Bi masih punya banyak kekurangan. Namun saya yakin semua orang bisa melihat perubahannya dalam 2 bulan terakhir. Penciptaan itu tidak mudah dan memerlukan dorongan. Semakin banyak Anda memuji, Anda akan semakin termotivasi.